Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kawan-kawan. Hari ini saya akan membuat konten ya di channel YouTube ini mengenai apa namanya sebutnya Q&A ya. Nah, ini kita akan membahas masalah Q&A atau pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan sehobi yang ada di komentar-komentar konten YouTube saya. Saya akan berusaha menjawab sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Perkenalkan, ini adalah admin saya ya, dia yang mengurus channel-channel saya. Jadi dia yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di setiap konten YouTube saya. Kemudian saya akan berusaha untuk menjawabnya. Sok mang mana lah Sok ya mang. anu kira-kira sopan mang anu teh sopan ulah. Pertanyaan pertama ya Mang Aceh. Mang, kalau ternak bulu ekornya dipotong, apakah larinya lebih leluasa atau gimana katanya? Ternak buru dipotong apakah larinya akan lebih leluasa? Menurut pengalaman saya mengenai ekor, sebenarnya ekor itu bisa dibilang kalau di kendaraan itu sebagai setirnya ya, atau untuk menjaga keseimbangan dari ternak buru kita ketika berlari. Jadi kalau dipotong sebenarnya untuk lari tidak berpengaruh, tetapi biasanya di dalam pertama kali ketika dipotong ternak itu harus adaptasi. Soalnya dia kehilangan istilahnya seperti kendaraan kehilangan setirnya, kehilangan keseimbangannya. Jadi ternak tersebut akan adaptasi dulu dengan ekornya yang buntung gitu. Jadi sebenarnya untuk lari tidak berpengaruh. Begitu Bang. Selanjutnya Cukup itu? ya, cukup. Nah, selanjutnya ini kan ku bahasa Sunda Mang. Sing rada tarik Mang situ ka ieu ka dieu. Ini kan ku bahasa Sunda, udah itu ya. So. Mang, saya mau tanya. Kalau ternak buru biar makannya bagus, harus dikasih apa? Ini ada pertanyaan dari kawan. Kalau ternak buru kita ingin makannya bagus, bagaimana caranya? Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi ternak buru kita tidak terlalu bernafsu makan. Pertama misalnya cacingan ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengobati cacingnya dulu. Jadi memberikan obat cacing. Kemudian bisa juga karena kekurangan vitamin, bisa dari makanan yang istilahnya kurang bergizi lah istilahnya. Jadi kita harus meningkatkan kualitas makanannya, bisa ditambah dengan lauk pauknya atau daging atau sayuran, atau yang ada ternak yang doyan sayuran bisa dikasih sayuran, atau memberikan suplemen vitamin-vitamin seperti Neurobion atau sama lah seperti B kompleks atau vitamin C, sama bisa seperti itu. Cukup. Pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ya. Ini sama juga Bang Aceh yang pakai bahasa Sunda nih, tapi agak sulit kayaknya. Ingin rada tarik Bang. Tadi enak Oh. Assalamualaikum Mang Aceh. Tolong bahas masalah ternak bulu yang tidak ada biji peletnya, terus kelebihan dan kekurangannya, sama kalau lidahnya ada hitam, itu bagaimana katanya? Ini kawan-kawan ada pertanyaan mengenai tentang ternak yang biji pelernya tidak ada ya atau kosong. Kemudian ternak itu berlidah hitam. Kemudian Kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan dan kelebihannya. Sebenarnya mengenai biji peler ini hanya kembali lagi ke pemahaman kita pribadi atau kepada pemahaman tuannya ya. Saya tidak akan menyebutkan bahwa ternak yang tidak ada biji pelernya atau biji pelernya 1 atau biji pelernya 2 atau istilahnya tidak kompeten atau tidak bagus untuk berburu. Sebenarnya itu kembali lagi ke hobinya masing-masing, ke tuannya gitu. Kalau tuannya suka
dengan ternaknya ya silahkan dipiara saja gitu atau dipakai saja. Sebenarnya tidak ada kelebihan atau kekurangan sebenarnya, cuman ada beberapa pemahaman dari kawan-kawan yang menyatakan bahwa ketika ada ternak yang biji peletnya satu, itu akan berpengaruh kepada tuannya, misalnya berpengaruh ke kehidupannya atau rezekinya atau apalah, itu saya kurang mengerti, cuman itu hanya pemahaman sebagian orang saja. Kemudian masalah biji peler yang kosong, sepengetahuan saya tidak berpengaruh selama ternak tersebut karakternya tidak penakut, tidak pemalu, mudah bergaul, kemudian agresif, mudah adaptasi. Nah, itu bisa untuk dipakai buru karena itu kunci utamanya. Ada lagi selanjutnya? Wah, masih Kang? banyak, Bang. Ulah kabeh tuh mang da Siap. bisa dilatih ya guys, genep menit ya Bang. Ini dari tadi lupa yang nggak disebut namanya satu persatu. Enggak lah, nanti kan bisa ditampilkan Bang masalah nama. Ini dari David SPT. David SPT. Mang mau tanya, kalau sering merah bahkan belekan pada ternak matanya setelah pulang buru dan tidak semangat juga setelah pulang buru, cara pengobatannya gimana ya Mang? Mengenai ternak belekan atau kemerah kulitnya merah atau seperti alergi ketika habis berburu, itu kasusnya biasanya kebanyakan di ternak ras, apalagi ternak-ternak ras yang belum divaksin dari kecil. Biasanya kasus seperti ini diakibatkan pertama mungkin dari cacingan ya biasanya, jadi kita harus mengobati cacingannya dulu. Kemudian biasanya disertai dengan lidah pucat, itu menandakan kekurangan darah atau kurang vitamin ya. Jadi kita bisa mengusahakannya dengan memberikan suplemen-suplemen atau vitamin-vitamin, bisa seperti itu. Tetapi langkahnya kita harus memberikan obat cacing dulu ya. Kemudian ya samalah seperti tadi, kualitas makanannya harus ditingkatkan. Selanjutnya masih ada? Masih. Bisa lah, baru 7 menit setengah. Bang, ini dari Firdaus ya. Salam sehobi Mang Aceh. Salam Kang Firdaus, salam. Saya mau minta sarannya Mang. Saya punya ternak jantan. Jadi ternak saya itu, maaf ini, katanya sangean katanya. Sangean katanya. Keinginan kawin ya. Gimana caranya biar gak sangean Mang? Soalnya setiap saya ajak berburu tuh selalu sangean katanya. Saya itu Tolong Firdaus. sarannya Mang ya. Terima kasih. Ini buat Kang Firdaus ya. Masalah ternak sangean atau libido atau nafsunya tinggi. Jadi terkadang memang masalahnya itu sangat berpengaruh sekali. Sebab ketika di tempat buru kadang ternak kita istilahnya kelakuannya ya nyeleneh lah. Kadang dia nggak mau berburu, kadang cuma naik aja ke punggung ternak lain kan, bikin kesel gitu kan. Sebenarnya obatnya nggak perlu tanya ke saya sih sebenarnya. Ya bagusnya ternaknya dikawinkan saja, cari betina atau induk yang lagi lup atau lagi masa kawin. Jadi dikawinkan aja sampai dia puas. Jadi jangan hanya sampai 3 kali kawin. Nah, biarkan saja sampai dia nggak mau gitu, nggak mau kawin lagi. Jadi istilahnya dia harus benar-benar puas lah gitu. Seperti itu. Ada lagi kan? Ada. Kita satu lagi ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti saya buat lagi di video yang lainnya. Pertanyaan terakhir. Mang, kalau ternak buru yang dilatih khusus berburu tikus bisa nggak untuk membasmi tikus sawah yang merugikan petani? Ini pertanyaannya mungkin ini daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah kalau prediksi saya. Namanya siapa? Namanya Aka Holding. Nah, ini pertanyaan dari Aka Holding ya. Jadi dia bertanya apakah ternak itu bisa dilatih untuk berburu tikus. Untuk ternak, naluri berburu itu sebenarnya itu dibentuk dari kebiasaan tuannya ya. Kalau tuannya berburu babi, otomatis ternaknya akan berburu babi.
Kalau tuannya berburu musang sawah, otomatis ternaknya akan berburu musang sawah. Jadi ketika ternak mau dibikin atau mau dilatih untuk berburu tikus, ya otomatis tuannya harus melatihnya untuk berburu tikus gitu. Jadi untuk langkah-langkah pelatihannya sama seperti pelatihan-pelatihan di hewan buruan lain seperti babi ya. Jadi kita harus memperkenalkan ternak kita ke tikus atau ke hewan atau ke target buruannya. Insya Allah ternak tersebut akan menjadi ahli untuk berburu tikus. Sudah? Mang, ini satu lagi lah, Mang. ini yang satu paling, lagi. ini yang paling sering ditanyakan sama kawan-kawan soal. Tisah Bang. Ini banyak sih, banyak. Jadi ini mewakili. Oh, banyak pertanyaan dari kawan-kawan. Jadi begini, katanya, Mang, kapan berburu babi lagi? Ini banyak yang bertanya katanya, kapan saya untuk berburu lagi? Soalnya sudah cukup lama sih saya tidak berburu, mungkin sekitar 5 bulan kayaknya. Ya karena kondisi aja agak kurang memungkinkan ya di sini dengan ya adanya pandemi lah seperti itu. Insya Allah untuk persiapan saya berburu lagi bagi kawan-kawan yang ingin melihat konten-konten berburu saya, mungkin sebentar lagi dalam bulan ini saya sedang persiapan. Mungkin bulan besok saya sudah bisa berburu. Tetap ya, saksikan kegiatan saya nanti berburu. Insya Allah akan segera dirilis. Mungkin cukup dulu, Mang, nanti bisa dilanjut. Siap. Sekian Q&A atau pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, dan kemudian saya berusaha dengan menjawabnya dengan dengan sekemampuan saya. Jadi kepada kawan-kawan yang kurang puas dengan jawaban-jawaban saya minta maaf karena saya juga sama masih belajar. Jadi kita istilahnya saling berbagi pengalaman saja. Kepada kawan-kawan yang senior ya, saya minta maaf, bukan maksud menggurui, hanya kita berbagi pengalaman. Sekian konten kali ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.